Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Sam Udin di Karisma Channel pastinya. Oke bro, sekarang informasinya adalah tentang PC All-in-One yang memiliki fitur unggulan, yaitu layarnya gede, terus dia punya keunggulan bisa touchscreen juga. Ini akan cocok bro buat kalian yang cari desain minimalis, terus hemat ruangan, serta hemat juga untuk konsumsi dayanya. Karena PC All-in-One ini akan selalu ngasih space yang lebih dibandingkan kita beli PC rakitan ataupun kita PC desktop. Selain tampilan menarik, dengan layar yang gede serta touchscreen, ini akan lebih memudah pekerjaan kita, terutama multitasking yang banyak sekali. Terus produk yang kita review ini dia dari merek Asus, yang tipenya adalah seri Asus All-in-One M3400 WUAT, yang harganya itu dibanderol di angka Rp10.199.000, yang menurut saya harganya udah cukup kompetitif. Dibilang murah juga enggak, dibilang mahal sebenarnya enggak juga bro, karena ini udah normal dibandingkan tahun 2021. Terus jeroan daripada All-in-One yang kita review ini, dia udah dikasih komponen yang terbaru yang menggunakan prosesor AMD Ryzen series yang 5500U, yang kalau kita detailkan prosesor ini sudah menggunakan 6 core serta 12 thread. Konsumsi dayanya kecil tapi kecepatannya udah cukup ngacir bro. Speed dari prosesor ini dia sudah menggunakan 2,1 GB hingga 4,0 GB. Yang saya yakin kalau teman-teman kebutuhannya multitasking banyak ataupun buat kalian kerja editing tipis-tipis, desain tipis-tipis, pakai PC seperti ini udah cukup ngacir bro. Terus ini produk juga dilengkapi sama VGA integrated graphics, yaitu AMD Radeon, yang kita bisa ditingkatkan kalau kita mau meningkatkan memorinya bro. Karena dengan VGA ini kita akan lebih dipermudah ketika untuk kebutuhan desain grafis. Cuman pada produk ini kalau kita lihat secara komponen yang lain, memorinya itu masih kecil bro, bawahnya cuma 4 GB. Tapi tenang, masih bisa kok ini perangkat PC All-in-One untuk di-upgrade. Untuk yang selanjutnya, PC ini juga dibekali dengan penyimpanan yang masih menggunakan harddisk 1 TB. Jadi saya sarankan kalau kalian beli ditambahkan aja SSD M2 karena ada slotnya juga di sini. Sehingga kalau udah di-upgrade ditambahkan memori minimal jadi 8 GB, terus penyimpanannya ada SSD minimal lah ditambahkan 128 GB plus harddisk 1 TB. Ini baru akan benar-benar ngacir kalian manfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Untuk yang selanjutnya juga, produk ini juga dilengkapi sama Windows 10 original, yang kita kalau kepengen mengenakan Windows 11 tinggal di-upgrade aja bro. Cuman sayangnya produk ini tidak dilengkapi sama Office, tapi tenanglah, semua itu masih bisa dikondisikan. Jadi kalau kalian beli, selain ini perangkat PC harganya udah cukup kompetitif, modelnya tipis, terus juga estetik, ini akan cukup membantu mengakomodasi semua software kita. Jadi intinya kalau saya berbicara spesifikasi di seri All-in-One Asus, ini udah cukup banget bro mengcover aktivitas software kita yang akan kita jalankan di dalam PC All-in-One ini. Cuman kalau kalian mau upgrade, semakin ngacir nanti performanya. Tapi yang jelas ini PC All-in-One kalau kita lihat secara desain, dia itu mirip seperti PC All-in-One Asus pada umumnya yang seri All-in-One M3400 atau M3200U yang tidak touchscreen. Jadi kalau kalian melihat secara sekilas, ini PC seperti nggak touchscreen bro, karena dia layarnya itu mid alias nggak glossy. Sehingga nggak kelihatan kalau ini laptop, oh ini bisa touchscreen apa tidak ya. Padahal kalau kita manfaatkan, dia memang benar-benar bisa touchscreen. Nah ini agak kamuflase, tapi malah ini jadi kelebihan menurut saya. Terus produk ini dia dikasih desain menurut saya cukup tipis dan akan menghemat space ruangan kerja kalian. Terus produk ini juga kalau kita manfaatkan, selain layar gede, fitur touchscreen, dia juga memiliki layar yang menurut saya enak untuk digunakan bro. Ukuran layarnya ini gede banget, yaitu 23,8 inch, memiliki resolusi Full HD, panelnya IPS, terus juga memiliki akurasi layar 100% sRGB dan kecerahan layarnya di angka 250 nits. Jadi saya bisa bilang ini bisa All-in-One kalau digunakan, wah ini layarnya nyaman bro untuk kebutuhan desain. Cuman kurangnya spek tadi. Kalau di-upgrade, wis paket lengkap pokoknya. Untuk selanjutnya, PC ini juga dikasih 2 buah varian warna. Yang kita review ini warnanya hitam dikombinasikan sama warna gold untuk standnya, serta di bagian cover belakang ini dia warnanya hitam. Terus yang satunya warnanya putih semua. Yang jelas ini produk juga dilengkapi sama kamera yang resolusinya 720 pixel. Cuman letaknya dia terletak di bagian bawah sini, bukan di bagian atas. Kayaknya ini menjadi ciri khas untuk versi Asus All-in-One PC. Terus next, pengalaman saya yang lain pas nyobain perangkat ini adalah dia yang tidak enak itu adalah dari segi keyboard sama mouse-nya bro. Saya berharap untuk varian ini karena dia udah touchscreen, harusnya ini dikasih udah wireless. Tapi ternyata dapatnya masih kabel bro. Jadi kalau kalian pengen tampilan bener-bener eye-catching banget,
Beli terpisah keyboard mouse-nya, mau beli Logitech atau merek yang lain, ini akan lebih mempercantik tampilan meja kerja kalian. Oke, next selanjutnya juga, produk ini pas kita gunakan, dia juga memiliki WiFi yang udah kekinian dan respon banget bro sama sinyal. Dia dikasih WiFi 6 sama Bluetooth 5.0 dan colokan-colokannya juga cukup lengkap, terletak di bagian belakang cover sama bagian bawah sini. Mulai dari USB tipe A, ada port HDMI, RJ45 serta jack 3.5. Sehingga kalau perangkat PC All-in-One ini kita manfaatkan untuk kebutuhan kerja, wis nggak pakai repot, wis pokok tinggal colok-colok, tinggal nyalain, kerjaan kita pasti beres. Yang penting dikerjakan tapi kerjaannya. Dan untuk pengalaman saya yang lain bro, pas nyobain PC All-in-One dari Asus ini, yang nyaman selain layarnya ganteng, gede, terus dia touchscreen, audionya juga cukup juara sekali ternyata. Karena audio dari perangkat ini dia dibekali dengan Sonic Master, yang kalau kita manfaatkan untuk streaming YouTube, ataupun kita mendengarkan Spotify, ataupun kalian mau nonton drama Korea di sini, tak jamin betah banget bro. Karena layar gede, resolusi Full HD dengan kecerahan di angka 250 nit, sama akurasi layar 100% sRGB, itu adalah premium menurut saya. Apalagi untuk entertainment. Jadi intinya produk ini akan sangat bermanfaat kalau kita tempatkan di meja kerja kita. Modelnya tipis, terus juga build quality-nya solid. Yang kalian bisa mengukur dari stand-nya ini. Stand-nya ini berbahan dari besi bro. Jadi dia akan benar-benar kokoh dan nggak akan ada masalah ketika kalian mau menyesuaikan untuk ketinggian dan kenyamanan pada mata kalian. Dan jelas juga produk ini kalau kita manfaatkan konsumsi dayanya kecil bro. Adaptornya itu dia colokannya bulat dan kalau kita lihat dia tegangannya di angka 90 watt. Bedanya sama laptop, kalau laptop itu rata-rata paling gede di angka ada yang 300 watt kalau untuk laptop gaming. Sementara kalau untuk laptop konvensional umumnya adalah 65 watt sampai 45 watt. Sedangkan di seri Asus ini dia dikasih 90 watt. Otomatis konsumsi dayanya nggak akan besar sekali. Cuma di sini saya nggak akan ngetes bro karena produk ini untuk kebutuhan sehari-hari, tidak diperuntukkan buat gaming, terus juga ini produk tidak diperuntukkan untuk desain. Cuman kalau kalian mau desain di sini masih oke bro karena layarnya ganteng, terus juga opsi upgrade-nya cukup nyaman banget. Mungkin aja informasi yang bisa sampaikan. Semoga PC All-in-One yang memiliki kebutuhan fitur layar gede, harga kompetitif, terus juga desain menarik ini bisa benar-benar membantu aktivitas kalian. Sampai jumpa lagi bersama saya, Sam Udin, and see you next time next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.